Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dan menghayati fenomena-fenomena yang dimunculkan oleh Bahar bin Smith, yang dimunculkan oleh Pak Rizik Syihab, maka mereka berdua itu telah mendegradasikan ajaran Islam di Indonesia. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka berdua itu telah mendegradasikan ajaran Islam? Karena apa yang telah dikeluarkan, karena himbauan mereka berdua ini kontras dengan ajaran Islam sesungguhnya, kontras dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, kontras dengan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kita jangan suka memprovokasi, bahwa kita jangan suka mengadu domba. Akan tetapi realitas yang kita lihat sekarang, Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith ingin memprovokasi umat, mengadu domba umat dengan mengajak perang. Bahkan himbauan itu dikeluarkan oleh Pak Rizik Syihab dalam momentum masih puasa Ramadan. Bulan suci dikotori, ajaran Islam yang suci dikotori dengan himbauan perang Pak Rizik Syihab. Ini artinya bahwa Pak Rizik Syihab telah mendegradasikan ajaran Islam, karena itu jelas bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin masih nuansa Syawal, Bahar bin Smith berkuar-kuar di Pulau Madura, mengajak membantai Gus Fuad Pleret. Kalau aparat tidak menghiraukan, maka mereka intinya bertindak sendiri. Lalu ini kan ajaran yang kontras sekali dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kontras sekali apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu taat kepada pemimpin, selalu memuliakan pemimpin. Akan tetapi Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, sering kita dengarkan kalimat-kalimat yang mencemooh presiden, mencemooh pemimpin kita. Bahkan pemimpin kita direndahkan oleh mereka, Bangsa, Panji, Jokowi, dan lain sebagainya. Ini jelas kontras sekali dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, apa yang telah diajarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka berdua telah mendegradasikan ajaran Islam sesungguhnya. Ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga ketika orang ini melihat apa yang telah diucapkan oleh Bahar bin Smith, apa yang telah diajarkan oleh Rizik Syihab, seolah-olah Islam itu keras. Ya. Islam itu selalu perang, mengajak perang. Islam itu selalu mengajak adu domba. Islam itu selalu mengajak provokasi. Nah, memunculkan pemikiran, beranggapan yang semacam itu, yang keluar dari pikiran orang lain setelah melihat omongan dari Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, ini sama saja mereka mendegradasikan, merendahkan ajaran Islam itu sendiri. Padahal Islam itu agama yang mengajarkan melarang provokasi, melarang menghujat, melarang menghina, dan lain sebagainya.
Islam mengajarkan memuliakan ulama. Akan tetapi realitas yang ada, Bahar bin Smith mengatakan kepada Gus Fuad Barat dengan bangsa biadab. Gus Fuad Barat ini ulama. Pak Rizik Syihab mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Ini jelas bertentangan dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi. Nabi jelas mengatakan man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akromallah. Wa man akromallah wa ma'wahul jannah. Barang siapa saja yang memuliakan orang alim atau ulama, itu sejatinya memuliakan Nabi. Kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa saja yang memuliakan Nabi, berarti sama saja memuliakan Allah. Dan barang siapa saja yang memuliakan Allah, maka tempat yang layak baginya adalah surga. Ngaku membela umat Islam, ngaku membela Islam, akan tetapi apa yang dia kor-korkan itu justru bertentangan dengan Islam. Inilah jelas real orang-orang yang telah mendegradasikan ajaran Islam, khususnya di Indonesia. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, Islam itu mengajarkan bahwa kita selalu mengagungkan Allah. Terbukti kita dalam sehari semalam itu takbir beberapa kali dengan melaksanakan ibadah sholat wajib, belum sholat sunnahnya. Loh, kenapa kita dituntut untuk membesarkan karunia Allah? Karena agar jiwa kita, ruh kita itu merasa rendah, tidak merasa sombong. Ya, dengan takbir orang menjadi sombong, maka takbirnya perlu dipertanyakan. Kalau ada orang yang berkoar-koar takbir, Allahu Akbar, akan tetapi memunculkan sifat dendam, memunculkan arogansi, memunculkan provokasi, memunculkan adu domba, maka takbirnya perlu dipertanyakan. Orang takbir Allahu Akbar meluluhkan, merontokkan jiwa-jiwa kesombongan. Kalau ada orang yang berkoar-koar takbir, mengajak orang, mengajak membantai, ini adalah takbir yang tidak diajarkan oleh ajaran Islam. Jelas, ini mendegradasikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, oleh karenanya, marilah kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Ya, bahwa Islam itu adalah indah. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan arogansi. Islam itu tidak mengajarkan membantai orang. Dan kalau kita membersihkan, mewaraskan akal dan hati kita, maka kita tidak terbujuk dengan apapun, dengan ajaran apapun yang mengatasnamakan dirinya masih ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Gampang untuk mendeteksinya. Nabi tidak mengajarkan itu. Al-Quran tidak mengajarkan itu.
Kalau ada orang-orang yang mengaku masih ada keturunan Nabi, tapi mengajarkan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, jelas tidak bisa diikuti. Itu bagi orang yang waras. Itu saja yang bisa saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.